Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak sekali kebaikan yang bisa dilakukan untuk orang yang telah meninggal. Salah satu kebaikan yang dapat dilakukan itu ziarah ke kuburnya dan mendoakannya. Pertanyaannya, benarkah ahli kubur tahu siapa saja yang menziarahi kuburnya? Konon pada malam Jumat, ahli kubur berada di kuburnya dan menantikan kiriman doa keluarganya. Benarkah demikian? Kemudian jika ahli kubur mengetahui siapa saja yang menziarahi kuburnya, bolehkah si keluarga atau si peziarah menyampaikan sesuatu atau meminta doa kepada mereka? Tentunya kita membutuhkan dalil dan pandangan para ulama, terutama para ulama ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan tentang tahu dan tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang menziarahinya sesungguhnya telah terjawab oleh riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Muhammad bin Wasi. Ia menyebutkan, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya. Hal ini telah ditegaskan oleh As-Suyuti sebagaimana riwayat Al-Uqaili dari Abu Hurairah. Hal ini malahan pernah ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang sahabat bernama Abu Razin. Abu Razin pun bertanya, "Wahai Rasul, jika aku mau berjalan lewat kuburan orang-orang meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka? Ucapkanlah olehmu, salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur, dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian." Kemudian Abu Razin pun kembali bertanya, "Memangnya mereka mendengar, wahai Rasulullah?" Mereka mendengar, namun tidak bisa menjawab. "Hai Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu?" Dijawab malaikat sebanyak mereka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditambahkan oleh As-Suyuti, maksud mereka tidak mampu menjawab di sini adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya mereka tetap menjawab, hanya saja tidak terdengar oleh orang yang hidup. Selanjutnya, perihal keberadaan arwah sejak kematian sampai hari kiamat. Para ulama ahli sunnah berbeda pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa pada hari Jumat mereka berada di kuburnya dan menantikan kiriman doa keluarganya. Kemudian didasarkan pada pendapat Al-Yafi'i sebagaimana dikutip oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ia menyatakan, dalam pendapat ulama ahli sunnah yang lain disebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu ruh orang-orang yang meninggal dikembalikan dari Iliyin atau Sijin ke jasad mereka yang ada di dalam kubur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, dan khususnya pada malam Jumat, sehingga mereka bisa duduk dan berbincang. Ahli nikmat mendapat nikmat, sedangkan ahli azab akan mendapat siksa selama berada di Iliyin atau Sijin. Ruh tanpa jasad mendapat nikmat atau azab, sedangkan ketika berada dalam kubur, ruh bersama-sama dengan jasad menerimanya. Kemudian pendapat Malik bahkan mengatakan, ruh itu dilepaskan kemana saja ia ingin pergi. Ini sejalan dengan riwayat yang menyatakan bahwa terkadang ruh itu berada di halaman kuburan,
Kemudian menurut riwayat Mujahid, 7 hari penuh ruh itu berada di dalam kubur, terutama pada hari penguburan. Ia dikembalikan ke jasad, bukan pada saat ditanya mungkar dan nangkir saja. Sebagaimana hadis sahih riwayat Ibnu Abdil Bar, dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki melintas ke kuburan laki-laki meninggal yang dikenalinya saat di dunia, kemudian ia mengucap salam kepadanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh kepada jasadnya, sehingga yang meninggal itu bisa menjawab salam kepadanya." Jika memperhatikan beberapa pendapat dan riwayat tersebut, terutama pendapat Malik, keberadaan ruh di kuburnya dan menanti kiriman doa setiap malam Jumat dapat dibenarkan. Sebab pada malam itu ruh dikembalikan. Bahkan menurut An-Nasafi, ruh dibebaskan dari azab. Selain malam Jumat, ruh juga dikembalikan dan dibebaskan pada bulan suci Ramadan. Tak sampai di situ, dalam riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja yang kematiannya bersamaan dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka ia akan masuk surga. Lantas bagaimana keberadaan ahli kubur saat diziarahi seseorang? Benarkah mereka bergembira karena diziarahi dan didoakan? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan riwayat yang menyatakan, sesenang-senangnya mayat di alam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang yang dicintainya semasa hidup di dunia. Logika sederhananya, jika orang hidup saja merasa senang saat dikunjungi orang yang dicintainya, apalagi orang yang sudah meninggal. Bagaimana tidak? Karena orang meninggal sudah berada di negeri yang terasing dari keluarganya, saudara dan kerabatnya. Ketika mereka berziarah, memberi hadiah doa bacaan Al-Quran atau hadiah sedekah, tentu ahli kubur sangat senang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mensyariatkan ziarah, mendoakan mereka agar mendapat rahmat dan ampunan. Namun beliau tak memperkenankan untuk menyampaikan sesuatu kepada ahli kubur selain salam dan lantunan doa, meminta sesuatu secara langsung kepadanya, atau minta didoakan kepadanya sebagaimana pandangan ulama ahli hadis.